3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi dan Promosi Kesehatan. Di video kali ini kami akan membawakan materi dengan judul Sistem Pelayanan Kesehatan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nadia Agatha Rantekada, kemudian ada Dea Handa Adelia, Sukmawati Madimundri, Yusi Yusriani, dan saya sendiri Rudia Tamaria. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita saksikan video materi tersebut. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi pelayanan kesehatan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat. Yang kedua yaitu subsistem pelayanan kesehatan. Yang pertama, input. Input merupakan subsistem yang akan memberikan segala masukan untuk berfungsinya sebuah sistem. Yang kedua, proses. Proses merupakan kegiatan yang mengubah sebuah masukan untuk menjadikan sebuah hasil yang diharapkan dari sistem tersebut. Yang ketiga, output. Output merupakan hasil yang diperoleh dari sebuah proses. Yang keempat, dampak. Dampak merupakan akibat dari output atau hasil suatu sistem terjadi dalam waktu yang relatif lama. Yang kelima, umpan balik. Umpan balik merupakan suatu hasil yang sekaligus menjadi masukan, terjadi dari sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Yang keenam, lingkungan. Semua keadaan di luar sistem tetapi dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem pelayanan kesehatan yang terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu pleasantness, yaitu seorang petugas harus mampu menyenangkan pelanggan. Yang kedua yaitu eagerness to help others, yaitu memiliki keinginan yang kuat dari dalam dirinya sendiri untuk membantu. Kemudian yang ketiga, respect for the other people, yang artinya harus menghargai dan menghormati pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu sense of responsibility is a relation that one does and says is important, yang artinya harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan perkataannya terhadap pelanggan. Selanjutnya yaitu orderly mind is essential for methodical and accurate work, yang artinya harus memiliki jalan pemikiran yang terarah dan terorganisasi untuk melakukan pekerjaan dengan metode baik dan tingkat ketepatan yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu neatness indicates pride in self and job, yang artinya harus memiliki kerapian dan bangga dengan pekerjaannya sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu accurate in everything done is of permanent importance, yang artinya harus memiliki pekerjaan dengan keakuratan atau ketepatan atau ketelitian. Hal ini merupakan sebuah nilai yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu loyalty to both management and college make good time work, yang artinya harus bersikap setia pada manajemen dan rekan kerja merupakan kunci membangun kerja yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu intelligence use of common sense at all time, yang artinya harus senantiasa menggunakan akal sehat dalam memahami pelanggan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu yearning to be good service, care and love of the work is essential, yang artinya mempunyai keinginan menjadi pelayan yang baik serta mencintai pekerjaannya. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan terbagi atas dua. Yang pertama, pelayanan dokter. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran atau medical service ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau solo partis atau secara bersama-sama dalam satu organisasi.
Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasaran terutama untuk perseorangan dan keluarga. Yang kedua, pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat atau public health service ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat. Selanjutnya, tingkat sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan pada masyarakat. Menurut Level dan Clark, dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memandang pada tingkat pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Yang pertama adalah health promotion atau promosi kesehatan. Yang kedua, specific protection atau perlindungan khusus. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang keempat, disability limitation atau pembatasan kecacatan. Dan yang kelima, rehabilitation atau rehabilitasi. Selanjutnya, lingkup sistem pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3, yaitu tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Tingkat pertama yaitu sifat pelayanan masyarakat, di mana dapat dilakukan di puskesmas, balai kesehatan masyarakat, atau poliklinik. Tingkat kedua diperlukan bagi masyarakat atau klien yang memerlukan perawatan rumah sakit. Dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tenaga spesialis. Dan yang tingkat ketiga yaitu tingkat yang paling tertinggi, yang membutuhkan tenaga ahli atau subspesialis dan sebagai rujukan. Selanjutnya, lembaga sistem pelayanan. Lembaga merupakan tempat pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan. Tempat yang dimaksud bervariasi berdasarkan tujuan pemberian pelayanan masyarakat. Tempat tersebut diantaranya 1. Rawat jalan. Lembaga ini misalnya klinik kesehatan dan klinik dokter spesialis. 2. Institusi yang mencakup rumah sakit dan pusat rehabilitasi. Ketiga, hospice, yaitu berfokus pada klien yang sakit terminal agar lebih tenang. Biasa dilakukan perawatan home care. Keempat, community based agency merupakan bagian dari lembaga yang dilakukan pada klien dan keluarga, misalnya praktek rawat keluarga. Itulah tadi video materi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan itu judul lagu dari Rizky Febian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.